Halo, Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dan saya merasa bersyukur Tuhan selalu berikan kita kesempatan untuk mendengar sedikit renungan. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang hidupnya punya masa lalu yang buruk. Kenapa untuk kedepannya dia tidak mau merubah? Jangan sampai masa lalu kita buruk, masa depan kita pun ikut buruk. Padahal Tuhan ingin masa lalu kita buruk, tapi masa depan kita harus tidak buruk karena kita bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawakan renungan dengan tema mengapa manusia sulit berubah. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu berkata, Tuhan, saya ingin berubah. Tapi ketika kita hadapi masalah, kita nggak berubah. Kita kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tuhan, saya ingin sabar. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat dia tidak sabar, kembali lagi. Hal-hal yang tidak sabar itu terjadi. Banyak hal yang kita alami. Sehingga suatu saat kita bertanya, Tuhan, kenapa sulit sekali ya berubah? Aku ingin berubah, tapi kok kenapa sulit sekali? Nah, mari kita belajar dan saya punya beberapa tips yang saya bisa bagikan. Bukan berarti saya ini sudah sempurna, sudah berubah semuanya, tapi berjalan terus lewat prosesnya dan melatih diri karena tahu bahwa Tuhan ingin kita berubah. Jangan sama seperti dunia ini. Bapak Ibu, mengapa orang sulit sekali berubah? Karena kita terbiasa berbuat dosa. Sesuatu yang sudah terbiasa sulit sekali untuk dirubah. Sama seperti orang terbiasa makan cabai pedas. Buat orang lain melihatnya, wah pedas sekali. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia tidak merasa lagi itu pedas. Sama seperti dosa. Karena sudah terbiasa berbuat dosa dan Tuhan tidak langsung menghukumnya, maka dia merasa itu sudah nggak masalah. Nah, inilah yang berbahaya bagi orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, sudah terbiasa dengan langkah hidupnya yang salah, tapi tidak mau berubah. Lama-lama hidupnya menjadi keras. Sulit lagi untuk dikembalikan lagi kepada rancangan Tuhan yang semula. Bapak Ibu, dosa yang dilakukan berulang-ulang akhirnya terasa normal. Itu yang membuat dia tidak bisa berubah. Diulang, 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 akhirnya dia merasa itu sesuatu yang sudah normal. Yaitu sebabnya berubah itu terasa berat. Terasa berat karena kita sedang melawan sesuatu yang kita pelihara lama. Nah, Bapak Ibu, karena kita mau berubah, tapi tidak mau meninggalkan. Berubah sih punya keinginan, Tuhan aku mau berubah, tapi tidak mau meninggalkan. Bagaimana kita bisa berubah? Padahal perubahan itu tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau terang, kita harus tinggalkan gelap. Itu prinsip yang sudah Tuhan eh, katakan kepada kita. Kedua, karena kita sering mengandalkan diri sendiri. Kenapa sulit berubah? Karena kita sering kali mengandalkan diri sendiri. Perubahan sejati bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, ya. Kita butuh Tuhan, dengan Tuhan kita bisa diubahkan. Nggak bisa kita berkata aku bisa. Karena jika kita kepingin sabar, kita perlu proses. Dan akan didatangkan hal-hal yang melatih kita untuk menjadi sabar. Jangan karena kita pengen sabar, secara instan nggak bisa. Kita doa langsung jadi sabar, nggak bisa. Perlu proses ya. Padahal Tuhan sering loh bekerja melalui proses. Cuma
kita seringkali tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, seperti saya ilustrasikan, emas itu dimurnikan harus lewat api. Ya, seperti pohon bertumbuh itu tidak instan, pasti dia akan melewati proses. Dan jangan putus asa kalau hari ini masih jatuh, ya. Jatuh, kita bangun lagi. Justru yang bahaya adalah ketika jatuh kita nggak mau bangkit. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa berubah. Tapi ketika kita jatuh dan kita bangkit lagi, pasti Tuhan akan topang kita. Nah, Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna, Bapak Ibu, ya. Tetapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Nah, ini ingat, Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Perubahan itu memang sulit, Bapak Ibu. Sulit, ya. Saya nggak katakan bahwa itu gampang. Tapi bukan tidak mungkin. Mungkin saja selama kita berjalan bersama Tuhan, pasti bisa. Dan pergumulan kita adalah untuk hidup berkenan. Kalau Bapak Ibu banyak sekali talenta, Bapak Ibu, saudaraku hanya dikenal orang. Tapi kalau Bapak Ibu banyak perubahan karakter, Bapak Ibu akan dikenal Tuhan. Nah, ini pesan saya. Ya, kalau kita tetap sama dari tahun ke tahun, itu bukan karena kita tidak bisa berubah, karena kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk diubahkan. Bapak Ibu, inilah renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjuang. Ingat, Tuhan itu sayang kita semua. Amin.